Hey Filmania, balik lagi bareng kata cerita di sini. Kali ini Mbak Legend bakal ngebawain alur cerita film Night of the Zodiac tahun 2023. Jadi adik-adik dan bapak-bapak, film ini adalah live action dari anime Saint Seiya yang sudah mendunia. Film ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Seiya yang berjuang menjadi seorang ksatria Pegasus, di mana tugasnya adalah melindungi Dewi Athena dari dunia luar, sekaligus melindungi dunia dari amukan kekuatan sang dewi itu sendiri. Ribet bukan? Oke, daripada banyak basa-basi, yuk langsung ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya bantu kemajuan channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya jika belum. Terima kasih. Pada masa lampau, manusia di bumi mengalami penderitaan yang sangat pedih akibat adanya campur tangan para dewa di dunia. Namun ada salah satu dewi yang sangat mencintai umat manusia. Ia adalah Dewi Athena. Karena Dewi Athena membela umat manusia, dewa lain pun memerangi Athena dan berhasil membunuhnya. Namun pada suatu hari Dewi Athena akhirnya bereinkarnasi dalam bentuk bayi perempuan. Di saat itulah semua ksatria kosmo zodiak di alam semesta berjanji akan melindungi Dewi Athena sampai ia tumbuh dewasa dan mendapatkan kekuatannya. Ksatria yang berhasil menyelamatkan Athena kecil pada saat itu adalah ksatria zodiak emas. Ksatria zodiak emas beserta istrinya membawa kabur Athena kecil ke bumi dan bertekad mengumpulkan para ksatria guna melindungi reinkarnasi sang dewi. Hingga 18 tahun kemudian, terlihat seorang pemuda bernama Seiya mengikuti tarung ilegal yang dikelola oleh promotor bernama Cassius. Di dalam ruang ganti, mata Seiya tak pernah lepas dari foto kakaknya yang telah menghilang selama 7 tahun terakhir. Jauh di dalam hati, ia berniat melakukan pertarungan ilegal demi mengumpulkan uang untuk mencari kakaknya. Hey kid, come on, you're up next. Hey, listen to me. No more of that dancing around. Understand? Seiya pun memasuki arena. Di sana ia dihadapkan melawan petarung kuat bernama Inspektur Kumar yang tanpa permisi langsung menyerang Seiya. Untungnya Seiya pernah ikut audisi member BTS dan masih hafal gerakan tarinya. Sehingga sambil dance ala boyband ia bisa menghindari semua serangan yang Kumar layangkan. Namun karena Seiya kebanyakan joget, Cassius pun marah dan akhirnya melompat ke dalam ring untuk menghajarnya. Meskipun Cassius hanyalah manusia biasa, namun kekuatannya sungguh di atas rata-rata manusia normal. Why, you think you can just ignore me? Bahkan ia berhasil membuat Seiya tak berdaya dalam waktu singkat. Namun secara refleks tiba-tiba tubuh Seiya mengeluarkan kekuatan aneh yang membuat Cassius terpental. Seiya kemudian bangkit dan menendang Cassius. Tetapi ia mengakhiri pertarungannya dan lebih memilih untuk pergi. Saat Seiya mengemasi barangnya, seorang pria bernama Docrates menghampirinya. Pria itu menawarkan Seiya kesempatan untuk menemukan kakaknya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Seiya yang penasaran kemudian digiring menuju sebuah gang. Di sana ia bertemu bos dari Docrates yang bernama Almanuddin, biasa dipanggil Alman. Alman mengatakan bahwa dirinya sedang mencari pria berkekuatan super seperti Seiya. Namun Seiya membantah kalau dirinya sama sekali tidak memiliki kekuatan tersebut. Alman kemudian memperingati Seiya bahwa tak lama lagi mantan istrinya yang bernama Gurat akan mengirim pasukan untuk menangkap Seiya. Dan benar saja, tiba-tiba beberapa prajurit bersetelan cyborg datang untuk menyerang mereka. Docrates kemudian mencoba menghentikan pasukan Gurat. Namun sayangnya ia harus tumbang karena prajurit-prajurit tersebut sangatlah kuat. Look what we found. Alman dan Seiya kabur. Di ujung lorong tangan kanan, Alman bernama Mailok sudah bersiaga. Mailok mencoba menghentikan prajurit cyborg dengan senapan. Namun hal itu sia-sia karena mereka semua kebal senjata. Ketiganya kemudian pergi melarikan diri menggunakan mobil dari kejaran pesawat tempur milik Gurat.
to I him. didn't tap into anything. They got the wrong guy. Oh, would you like us to stop and let them know? Setelah melihat liuk di jalanan, mereka akhirnya berhasil lolos melalui sebuah terowongan. Seiya yang tak mengerti apa yang terjadi kemudian menuntut penjelasan dari Alman. Namun baru saja bertanya, Seiya langsung dibius oleh Mylock. Seiya dihantui masa lalunya saat masih bersama Patricia kakaknya. Dalam memori tersebut, Patricia terlihat memiliki kalung ksatria Pegasus. Diketahui di mana kalung tersebut dapat memberi baju zirah pada penggunanya yang memiliki kekuatan kosmo. Pada dasarnya, banyak manusia di dalam universe itu memiliki kekuatan kosmo. Namun untuk memunculkan kekuatan tersebut tidaklah mudah. Dan hanya orang terpilih yang bisa menggunakannya. Awalnya kehidupan mereka baik-baik saja sampai akhirnya Gurat dan pasukannya datang menangkap Patricia. Untungnya sebelum tertangkap, Patricia menyembunyikan Seiya di dalam lemari. Saat Seiya tersadar, ternyata ia sudah ada di dalam pesawat menuju markas rahasia milik Alman yang terletak di sebuah pulau terpencil. Di sana, Alman memberitahu alasan Gurat memburu Seiya. Semua itu karena Seiya memiliki kekuatan kosmo yang baru saja ia keluarkan saat bertarung melawan Cassius. Alman menambahkan Gurat mantan istrinya itu memiliki radar kosmo yang bisa mendeteksi setiap orang yang mengeluarkan kekuatan kosmo dalam jumlah besar. Di sana, Alman juga memperkenalkan putri angkatnya yang bernama Sienna. Yang mana ternyata Sienna ini adalah bayi reinkarnasi dari Dewi Athena yang diselamatkan oleh ksatria emas dan istrinya yang tak lain adalah Gurat. Itu artinya Alman adalah ksatria zodiak emas yang entah bagaimana bisa kehilangan kekuatannya. Alman dan Gurat berpisah karena mereka berbeda pendapat. Dulunya Dewi Athena dikenal sebagai Dewi Perang sekaligus Dewi Kebijaksanaan. Gurat berpendapat bahwa Sienna seperti dua mata pisau yang berbeda. Gurat tak khawatir jika Sienna sampai tak dapat mengendalikan diri dan tumbuh sebagai Dewi Perang, maka kekuatannya dapat menghancurkan separuh bumi dalam waktu sekejap. Berbeda dengan Alman yang percaya bahwa Sienna bisa tumbuh dewasa menjadi Dewi Kebijaksanaan dan suatu saat bisa membela umat manusia dari campur tangan para dewa. Untuk mencegah Sienna bertransformasi menjadi Dewi Perang yang jahat, Alman sengaja mengumpulkan ksatria zodiak kosmo seperti Seiya untuk ditugaskan menjaga Sienna. Alman kemudian memberikan hadiah untuk Seiya berupa kalung ksatria Pegasus milik Patricia, yang entah bagaimana bisa sampai ada di tangan Alman. Ia lalu meminta Seiya untuk berguru kepada ksatria zodiak perak bernama Merin. Nantinya Merin lah yang akan membantu Seiya mendapatkan baju zirah dari kalung Pegasus, sehingga Seiya bisa melindungi Sienna sekaligus bisa menemukan kakaknya. Di sisi lain, Gurat dan tangan kanannya yang bernama Neron mendatangi ring milik Cassius. Mereka memastikan bahwa Seiya benar-benar ksatria Pegasus yang selama ini mereka cari. Melihat orang-orang asing memasuki tempat bertarungnya, Cassius merasa tersinggung dan menantang anak buah Gurat untuk berduel. Alhasil Cassius pun dihajar habis-habisan oleh prajurit cyborg milik Gurat. Namun anehnya Cassius masih bisa bertahan. Tekad pantang menyerah Cassius membuat Gurat sangat tertarik. Gurat pun menawarkan Cassius kesempatan bergabung dengan gaji yang tinggi. Gurat berjanji akan memberinya baju prototipe untuk memudahkan Cassius melumpuhkan Seiya. Di sisi lain, Seiya terlihat sedang makan lahap bersama Sienna. Seiya menyinggung Sienna yang masih bisa makan enak setiap hari. Sementara di tempatnya berasal orang-orang selalu khawatir apakah mereka masih bisa makan keesokan harinya. Sienna pun berkata bahwa setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Bisa makan enak setiap hari bukan berarti seseorang tak memiliki kesusahan. Seperti saat dirinya berumur 9 tahun, Sienna secara tak sengaja membuat ledakan kecil yang menghancurkan salah satu tangan Gurat yang mendekapnya. Kejadian itu membuat Gurat membencinya dan berusaha membunuh Sienna. Tanpa diduga, ingatan itu membuat perasaan Sienna tak karuan dan memicu ledakan kosmo dari dalam tubuhnya.
pengamanan rumah segera aktif untuk memblokir sinyal Cosmo. Untungnya sebelum Cosmo Sienna keluar lebih banyak, Alman datang dan berhasil menenangkan perasaannya. What just happened? She bears a goddess's Cosmo in the body of a mortal. Which is why I'm stuck here like a prisoner. Di hari berikutnya, Seiya akhirnya memutuskan untuk berguru pada Merin. Sebelum Seiya berangkat, Sienna mendatanginya dan memberikan bekal makanan padanya. Sienna berkata bekal itu ia berikan agar Seiya tak perlu lagi memikirkan dari mana ia akan mendapatkan makanan untuk esok hari. Seiya pun berangkat diantar oleh Mylock ke sebuah pulau batu di tengah samudera. Seiya ditinggal sendirian dan diminta untuk menemui Merin di atas gunung. Setelah menaiki gunung tersebut, Seiya akhirnya bertemu dengan Merin si kesatria perak. Namun kedatangan Seiya tak disambut baik oleh Merin karena wanita itu masih merasakan kesombongan dalam diri Seiya. Merin kemudian membawa Seiya ke dalam lokasi latihan. Di sana Merin mengatakan kalau dirinya pernah melatih seorang kesatria zodiak yang hanya menginginkan kekuatan Cosmo demi kepentingannya sendiri. Satria pengkhianat itu bernama Zodiac Phoenix. Merin lalu menguji kemampuan Seiya dengan memintanya menghancurkan sebuah batu dalam satu kali pukulan. Namun tentu saja Seiya tak mampu dan terkentut-kentut lewat mulut saat memukul batu tersebut. Merin masih mencium keraguan dalam diri Seiya. Ia pun menunjukkan sedikit kekuatannya dengan menghancurkan batu hanya dalam satu kali genggaman. Hal itu pun membuat Seiya penasaran dan mencoba memfokuskan pikirannya untuk mengaktifkan Cosmonya. Namun sayangnya Seiya kembali gagal. Hatinya masih saja terbayang trauma masa lalunya. Di tempat lain, Gurat dan Neron akhirnya berhasil merubah Cassius menjadi prajurit cyborg paling kuat di antara anak buahnya. Setelah itu, Neron menemui Docretis yang sempat tertangkap dan menjadi sandera. Neron lalu menunjukkan kekuatannya untuk memaksa Docretis memberitahu di mana lokasi Alman menyembunyikan Sienna. Di hari berikutnya, Merin mulai melatih Seiya cara mempertahankan diri dari musuh. Seiya juga diajari jurus-jurus pamungkas yang jika dikombinasikan dengan kekuatan Cosmo bisa menghasilkan serangan yang sangat mematikan. Hari demi hari, Seiya terlihat semakin bersemangat dan mulai menunjukkan potensinya. Bahkan Seiya berhasil menangkis serangan yang dilayangkan oleh Merin. Tak sampai di situ, Seiya juga mampu menghancurkan batu hanya dalam satu kali pukulan. Hal itu pun membuat Seiya bangga karena latihan yang ia jalani akhir-akhir ini bisa membuahkan hasil. Keesokan harinya, Merin meminta Seiya mengeluarkan Cosmonya dalam dosis tinggi. Seiya diminta memukul batu besar agar energi yang ia keluarkan bisa mengaktifkan zirah zodiak yang ada di dalam kalung Pegasus. Setelah Seiya berhasil menghancurkan batu besar tersebut, tiba-tiba kalung Pegasusnya aktif. Kalung tersebut lalu memberi Seiya baju zirah Pegasus yang masih berwujud skin level 1 atau skin pemula. Namun setelah mendapatkan baju zirah itu, tiba-tiba memori ketika Patricia diculik kembali muncul. Di mana saat itu ternyata Alman juga ikut andil dalam penculikan Patricia. Di saat itulah Seiya merasa tertipu dan memilih pergi untuk menemui Alman. Merin segera menghentikan langkahnya. Latihan saya belumlah usai. Mereka berdua pun akhirnya saling beradu serangan. Meski Seiya sudah memiliki skin default, tetapi kekuatannya jelas belum bisa menandingi Merin. Seiya pun akhirnya kalah, sampai-sampai membuat skin yang baru saja didapatnya menghilang. Karena Seiya terus memaksa, Merin pun akhirnya membiarkannya pergi sendirian. Sesampainya di markas, Seiya mencoba mencari Alman. Namun Mylock dan anak buahnya segera menghentikannya. Mendengar keributan di basement, Sienna pun datang dan membawa Seiya ke dermaga. Di sana, Sienna mengungkapkan bahwa semua itu adalah salahnya.
Di mana waktu Sienna masih kecil, ia tak bisa mengendalikan kekuatannya, sehingga tanpa sengaja menghancurkan tangan dan melukai tubuh Gurat. Untuk membuat Gurat tetap hidup, Alman pun memberikan kekuatan kesatria zodiak emasnya yang tersisa kepada Gurat. Tak sampai di situ, akibatnya Gurat juga terus membutuhkan kosmo dari setiap manusia dengan kosmo yang besar seperti Seiya. Itulah mengapa Gurat dan Alman menculik Patricia yang menggunakan kalung Pegasus. Namun ternyata Patricia memiliki energi kosmo yang kecil, jadi Gurat pun melepaskan Patricia. Gurat percaya bahwa Patricia menyembunyikan seseorang dengan energi kosmo yang besar, dan orang itu tak lain lagi adalah adiknya sendiri, yaitu Seiya. Di sana Sienna meminta Seiya untuk menghentikan dirinya jika suatu saat nanti kekuatannya tidak bisa dikendalikan. I need you to promise me, if in the end I become a goddess of war and I can't control my powers, you will stop me. At all costs. Just promise me, please. Tepat di saat itu terlihat pesawat tempur Gurat melintas di dekat mereka. Dan benar saja, Gurat beserta pasukannya telah tiba di markas Alman setelah mendapatkan informasi dari Docretis. Cassius kemudian mulai menghajar para penjaga dengan kekuatan barunya. Sementara di basement, Mylock berhadapan dengan pasukan Gurat yang kali ini bisa dikalahkan setelah Mylock mengisi pistolnya menggunakan peluru khusus. Namun meskipun begitu, prajurit Gurat sangat lincah dan tangguh, sehingga Mylock dibuat kewalahan saat melawan mereka. Setelah berhasil menemukan Alman, Gurat memintanya untuk memberitahu di mana Sienna berada. Alman jelas menolak. Ia sudah menganggap Sienna sebagai putrinya sendiri dan lebih baik mati daripada kehilangan gadis itu. Namun sayang beribu sayang, sementara Alman menyembunyikan keberadaannya, Sienna dan Seiya malah nekat untuk datang menghadapi pasukan Gurat. Merasa tak ada jalan lain, Alman lalu mengeluarkan remote peledak untuk membunuh mantan istrinya. Akan tetapi dengan cekatan Cassius segera menghentikannya. Di luar, Seiya kemudian bertarung melawan pasukan Gurat dengan jurus pamungkasnya. Saat Seiya hendak melawan Cassius, ia mencoba mengeluarkan baju zirahnya. Namun hal itu kembali gagal. Akhirnya Seiya dihajar habis-habisan tanpa perlawanan oleh Cassius. Menyadari dirinya sudah terdesak, Alman kemudian memutuskan untuk bunuh diri dengan melempar bom ke arah Gurat. Namun sebelum bom itu meledak, Gurat berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke dalam pesawat. Setelah ledakan mereda, Sienna ditangkap dan dibawa ke markas Gurat. Sesampainya di sana, kekuatan Sienna mulai disedot. Gurat tak mau jika kekuatan Sienna sampai bertransformasi dan menghancurkan separuh bumi dalam satu kali ledakan. Sementara itu, Seiya akhirnya tersadar dari pingsannya. Ia lalu dihampiri Mylock yang ternyata masih hidup. Mylock mengatakan bahwa perjuangan mereka berdua sia-sia karena Gurat dan pasukannya berhasil menangkap orang yang selama ini mereka lindungi. Akan tetapi Seiya menolak untuk menyerah. Tekadnya yang berapi-api membuat kekuatan kosmonya muncul kembali. Dengan media telepati, Merin lalu berbicara pada Seiya. Merin memberinya penglihatan tentang masa lalu dan memintanya untuk berdamai dengan semua itu. Tanpa membuang waktu, Seiya dan Mylock bergegas terbang ke markas Gurat untuk menyelamatkan Sienna. Sesampainya di sana, Seiya yang sebenarnya takut ketinggian mengumpulkan keberaniannya dan terjun dari pesawat. Ia pun mendarat dengan superhero landing dalam wujud kesatria zodiak Pegasus berskin epic. Dengan nyawa full boosting, Seiya langsung menghajar para pasukan Gurat. Bahkan Seiya mampu mengalahkan Cassius hanya dalam beberapa gerakan. Sementara itu, Neron dan Gurat akhirnya berhasil menyedot sebagian besar kosmo milik Sienna. Namun bukannya tewas, Sienna malah semakin hilang kendali dan hampir berubah menjadi Dewi Athena. Melihat kondisi Sienna, Gurat malah merasa iba dan meminta Neron untuk menghentikan proses itu. Namun Neron menolak, ia malah menentang semua perkataan Gurat.
Dari sinilah Neron menunjukkan identitas aslinya sebagai kesatria zodiak Phoenix. Ia menghajar puluhan anak buah Gurat dengan brutal. Setelah itu, Neron bertarung melawan Gurat dan mengalahkannya dengan mudah. Setelah menumbangkan Gurat, Neron sengaja mengambil kalung kesatria emas milik Alman, di mana kalung itu memiliki kekuatan yang bisa membuat kesatria zodiak berubah menjadi Super Saiyan. Ketika Neron hendak membunuh Gurat, tiba-tiba Seiya muncul menerobos dinding. Pertarungan antara dua kesatria zodiak terkuat pun tak terelakkan. Dalam pertarungan tersebut, keduanya saling adu mekanik dahsyat. Namun belum saja pertarungan selesai, di saat itu juga Sienna berubah menjadi Dewi Athena. Di sini, Neron sadar bahwa kekuatan Dewi Athena bisa mengakibatkan ledakan setara 10 bom nuklir. Sebelum Sienna semakin tak terkendali, Neron pun mendekat berniat untuk membunuh Sienna. Tapi sayangnya Neron terkena badai kosmo yang membuat skin epicnya hancur lebur. Melihat hal itu, bukannya membunuh Athena, Seiya malah berusaha untuk menyadarkannya. Seiya, I'm losing control. I don't think I can hold her back much longer. You can't save me, but you can stop Athena. You must do it now, at all costs. Sienna, you're not a goddess of war. No one's destiny is written in stone. Not even yours. Whatever you choose to be, I'll never give up on you. Akhirnya Seiya berhasil membuat Athena menghentikan ledakan kosmonya. Setelah ledakan mereda, secara mengejutkan Athena mampu mengendalikan kekuatannya. Ia lalu menemukan Gurat yang tengah sekarat di antara reruntuhan. Bukannya membalas dendam, Athena malah membagikan kosmonya pada Gurat untuk menyelamatkannya. Di luar, Sienna juga bertemu dengan Mylock yang terlihat senang karena Sienna bisa menjadi Dewi Athena seperti yang diharapkan oleh Alman. Dari kejauhan, Neron yang ternyata masih hidup mengamati mereka sambil memegang kalung kesatria zodiak emas milik Alman. Esokan harinya, Sienna dan Seiya mendatangi Pulau Kematian. Di sana mereka merencanakan untuk mengumpulkan para kesatria zodiak, karena bangkitnya Dewi Athena menandakan kalau dewa kuno lainnya akan datang ke bumi untuk berperang. Lalu di mana kakak Seiya dan siapa kesatria perak sebenarnya? Mungkin itu akan terjawab di film selanjutnya. Kita bisa belajar dari sikap Seiya yang pantang menyerah. Dan sikap itu selalu dibarengi dengan perasaan yang optimis dan mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Memang, pada dasarnya manusia tidak sabar untuk segera meraih kemenangan. Namun alangkah baiknya jikalau kemenangan itu dibarengi dengan kematangan pribadi dan sikap bijaksana.